Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua di sini berada dalam lindungan serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi pada pertemuan 5 di Sosiologi Politik yang diampu oleh Prof. Damsar, di mana kami dari kelompok 4 di sini saya bertindak sebagai moderator akan membawa teman-teman semua ke dalam sesi diskusi kita yang akan saya pandu selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok 4 di mana kami itu terdiri dari 11 orang. Yang pertama itu ada Hazira Tulidayati, yang kedua ada Aisyah Tulumah, yang ketiga ada Fadia Zahra, yang keempat ada Zolafiana Sudratul Aksa, yang kelima ada Shirley, yang keenam ada Bunga Reno, yang ketujuh ada saya sendiri Rio Ahmad Fikri Matondang, yang ke-8 tuh ada Winda Wapikoh, yang ke-9 ada Nadia Winanda, yang ke-10 ada Fadila, dan yang terakhir itu adalah Ika Anggun. Di mana saya beserta ke-10 teman-teman saya akan membawa teman-teman semua yang ada di sini untuk memahami lebih lanjut dan memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu politik. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 membahas tentang teori sosiologi sebagai pendekatan, di mana itu ada 4 teori. Yang pertama teori struktural fungsional, yang kedua ada teori konflik, yang ketiga itu ada teori interaksi simbolik, dan yang terakhir ada teori pertukaran yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya persilakan dengan hormat. Saya Nadia Winanda, BP 2010811003 akan membaca materi tentang teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Contohnya dalam kasus kemiskinan. Kemiskinan akan selalu ada sepanjang kemiskinan memiliki fungsi. Herbert Gen mengemukakan ada 15 fungsi dari kemiskinan bagi masyarakat Amerika, yaitu 1. Menyediakan tenaga untuk pekerjaan kotor bagi masyarakat. 2. Memunculkan dana sosial. 3. Membuka lapangan pekerjaan baru karena dikehendaki orang miskin. 4. Memanfaatkan barang bekas yang tidak digunakan orang kaya. 5. Orang miskin memberikan standar penilaian kemajuan bagi kelas lain, dan lain-lain. Asumsi teori struktural fungsinya: A. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Individu dapat dipandang sebagai elemen dalam masyarakat seperti juga orang lain sebagai elemen dalam masyarakat. Jaringan hubungan antara individu dan orang lain yang terpola dilihat sebagai masyarakat. Jaringan hubungan yang terpola tersebut mencerminkan struktur elemen-elemen yang relatif mantap dan stabil. Nah, selanjutnya asumsi dari teori struktural fungsional yaitu ada yang kedua, elemen-elemen yang terstruktur dalam masyarakat itu terintegrasi dengan baik. Jadi, jaringan hubungan yang terpola dalam masyarakat itu mencerminkan struktur elemen-elemen yang terintegrasi dengan baik, yang mana elemen-elemen tersebut membuat kaitan dan ikatan serta jalinan yang bersifat saling mendukung dan ketergantungan satu sama lainnya. Nah, yang ketiga, setiap elemen dalam struktur masyarakat itu memiliki fungsi yang memberikan sumbangan pada kebertahanan suatu struktur dalam suatu sistem. Nah, jadi setiap elemen dalam masyarakat itu kan memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing, yang mana apabila salah satunya tidak berjalan dengan semestinya, maka akan mempengaruhi fungsi dari elemen-elemen yang lainnya. Nah, yang terakhir, asumsi dari teori struktural fungsional itu yaitu, jadi setiap struktur yang fungsional itu dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Konsensus nilai yang ada pada struktur itu dapat berasal dari kesepakatan yang telah ada dalam masyarakat, seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya, maupun juga bisa berasal dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat baru dari anggota masyarakat dalam suatu sistem tersebut. Nah, contoh penerapan teori struktural fungsional ini dalam kenyataan politik mungkin bisa kita lihat, yaitu dari Indonesia dikenal ada lembaga-lembaga yang terbagi dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, contohnya seperti ada lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing, yang mana apabila salah satu tidak berjalan sesuai dengan semestinya, maka akan mempengaruhi dari fungsi-fungsi elemen atau lembaga-lembaga lainnya yang ada dalam negara tersebut.
Saya akan menjelaskan tentang teori struktural konflik. Jadi, teori struktural konflik adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan struktural fungsional yang menjelaskan pada fungsi dari elemen-elemen pembentuk struktur, teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut yang akhirnya menjadi sumbangan adanya disintegrasi, konflik, dan perpecahan. Konflik ada di mana-mana. Setiap struktur terbangun berdasarkan pada paksaan dan beberapa anggota atas orang lain. Asumsi teori struktural konflik. Nah, asumsi yang pertama yaitu setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan dan proses sosial terjadi di mana-mana. Nah, maksudnya di sini yaitu teori struktural konflik melihat masyarakat pada suatu proses perubahan. Hal ini terjadi karena elemen-elemen yang berbeda sebagai pembentuk masyarakat mempunyai perbedaan pula dalam motif, maksud, kepentingan, dan tujuan. Perbedaan tersebut menyebabkan setiap elemen berusaha untuk mengusung motif atau tujuan yang dimiliki menjadi motif atau tujuan dari suatu struktur. Nah, konsekuensi logis dari hal tersebut adalah perubahan yang senantiasa diperjuangkan oleh setiap elemen terhadap motif, tujuan, dan kepentingannya. Asumsi yang kedua, setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik sosial terjadi di mana-mana. Maksudnya di sini, perbedaan motif, maksud, kepentingan, dan tujuan dalam elemen-elemen masyarakat menjadi sumber terjadinya pertikaian dan konflik di antara berbagai elemen dalam struktur sosial. Selama perbedaan itu terus terdapat dalam struktur, maka selama itu pula pertikaian dan konflik dimungkinkan ada dalam masyarakat. Ketidaksamaan motif, maksud, dan tujuan merupakan suatu realitas kehidupan sosial menjadi teori struktural konflik, maka dengan itu konflik akan selalu ada. Asumsi yang ketiga yaitu setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbangkan disintegrasi dan perubahan. Dalam hal ini perbedaan motif, maksud, kepentingan ataupun tujuan dari setiap elemen memungkinkan terjadinya perpecahan dan konflik antar mereka. Pada akhirnya pertikaian dan konflik ini akan menghasilkan disintegrasi dan perubahan dalam masyarakat. Asumsi yang keempat yaitu setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas anggota lain. Keteraturan, keharmonisan ataupun kenormalan yang terlihat di dalam masyarakat dipandang oleh teoritis konflik sebagai suatu hasil paksaan dari sebagian anggotanya terhadap sebagian anggota lain. Kemampuan memaksa ini berasal dari kemampuan mereka untuk memperoleh kebutuhan dasar yang bersifat langka, seperti hak istimewa, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, ataupun prestis lainnya. Contoh penerapan dari teori struktural konflik dalam bidang politik yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memaksa semua masyarakat tanpa keterkecuali untuk mematuhinya. Contohnya saja kebijakan yang akhir-akhir ini viral, yaitu kebijakan kenaikan BBM yang terjadi ketika kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak stabil sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik memahami realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi oleh berbagai simbol. Kenyataan atau realitas merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol. Teori ini menangkap individu secara aktif, mengonstruksikan tindakan-tindakannya dan proses interaksi individu, menyesuaikan diri, dan mencocokkan berbagai macam tindakannya dengan mengambil peran dan komunikasi simbol. Asumsi teori interaksionalisme simbolik. Ada yang A, manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol.
Tindakan sosial dipahami sebagai suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Dalam proses melakukan tindakan sosial, terdapat proses pemberian arti atau pemaknaan. Proses pemaknaan ini yang akan menghasilkan simbol. Ketika dua individu atau lebih melakukan tindakan sosial, maka mereka sedang menggunakan atau menciptakan sebuah simbol. Lanjut kepada poin yang B, yaitu manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Manusia menggunakan atau menciptakan simbol untuk berkomunikasi, di mana manusia menciptakan simbol melalui pemberian nilai atau pemaknaan terhadap sesuatu. Sesuatu yang diberi nilai atau makna tersebut disebut dengan simbol, dan dari simbol tersebut manusia saling berkomunikasi. Selanjutnya pada poin yang C, yaitu manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran atau role taking. Role taking merupakan proses pengambilan peran yang mengacu pada bagian kita menilai situasi sosial dari sisi orang lain, di mana diri kita akan memperoleh respon dari orang tersebut. Selanjutnya poin yang D, masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, melakukan refleksi diri, dan juga evaluasi. Di mana masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, mendefinisikan sesuatu, untuk melakukan refleksi diri, dan evaluasi yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Contoh penerapan dalam kenyataan politiknya yaitu yang pertama, adanya bendera partai politik yang berbeda-beda masing-masingnya, dan yang kedua, dilakukannya kampanye saat akan dilakukannya pemilu. Yang keempat, ada teori pertukaran. Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran dan hadiah. Nah, selanjutnya ada asumsi teori pertukaran. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang rasional, dia akan memperhitungkan untung dan rugi. Nah, di sini manusia terus terlibat dalam memilih di antara perilaku alternatif dengan pilihan-pilihan yang mencerminkan cost dan reward atau biaya dan ganjaran yang berhubungan dengan garis-garis perilaku alternatif itu. Suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. Dalam interaksi sosial, aktor mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, semakin tinggi ganjaran yang diperoleh, maka semakin besar kemungkinan suatu perilaku akan diulang. Dan sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman hukuman yang akan diperoleh, maka akan kecil kemungkinan perilaku yang sama akan dilakukan. Yang B, ada perilaku pertukaran sosial yang terjadi apabila yang pertama, perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang kedua, perilaku tersebut harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Lalu, yang C, ada transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlihat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Sebuah tindakan pertukaran tidak akan terjadi apabila dari pihak-pihak yang terlibat ada yang tidak mendapatkan keuntungan dari suatu transaksi pertukaran. Keuntungan dari suatu pertukaran tidak selalu berupa ganjaran ekstrinsik seperti uang, barang-barang, atau jasa, tetapi juga dapat berupa ganjaran intrinsik seperti kasih sayang, kehormatan, dan lain-lain. Contoh penerapannya dalam kenyataan politik, dalam pemilu, sewaktu kampanye, paslon akan merekrut salah seorang yang bisa melobi masyarakat di suatu daerah untuk mendukung mereka, dan paslon ini bisa menang di daerah tersebut. Dengan imbalan, jika paslon itu naik, maka orang yang berperan melobi masyarakat tadi diberi posisi atau jabatan nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ke-10 teman-teman saya yang telah membacakan keempat teori sosiologi dalam pendekatan ilmu politik.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Bila ada salah kata yang saya ucapkan atau teman-teman saya ucapkan, kami meminta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.